Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah. Saya di sini ingin menjelaskan kasus manajemen organisasi PT API. Pada video ini, saya akan membahas kasus manajemen organisasi yang terjadi di PT Alpen Food Industry atau AIS es krim. Analisis ini akan menggunakan kerangka POAC untuk memahami akar masalah dan solusi yang tepat. PT Alpen Food Industry merupakan perusahaan produsen es krim AIS yang beroperasi sejak tahun 2014 di Indonesia. Pabrik utamanya ada di Bekasi dengan skala produksi besar dan melibatkan banyak tenaga kerja dalam sistem shift. Perusahaan berfokus pada produksi makanan beku, menggunakan kombinasi mesin otomatis dan tenaga kerja manual. Operasi berlangsung 24 jam dengan pembagian shift kerja, didukung oleh tim distribusi yang menyalurkan produk ke berbagai daerah di Indonesia. Bidang usaha dan target pasar. AIS memposisikan diri sebagai produsen es krim yang harga terjangkau. Target pasarnya adalah konsumen menengah hingga menengah ke bawah, dengan distribusi ke warung, minimarket, serta retailer nasional. PT AVI bersaing langsung dengan merek-merek besar seperti Walls, Campina, dan Joyday. Permasalahan utamanya ada di ketenaga kerjaan. Kasus yang terjadi berawal dari keluhan pekerja mengenai upah dan lembur yang dianggap tidak sesuai. Selain itu, pekerja menghadapi jam kerja panjang, penerapan K3 yang kurang optimal, status kontrak yang tidak jelas, serta minimnya fasilitas bagi pekerja perempuan. Pekerja juga mengeluhkan tekanan target produksi, kurangnya pelatihan keselamatan kerja, pengawasan kerja yang tidak konsisten, serta tidak adanya evaluasi badan kerja yang memadai. Konflik sering muncul akibat ketidakseimbangan antara tuntutan kerja dan kondisi lapangan. Dampak terhadap perusahaan. Permasalahan ini berdampak serius pada perusahaan. Aksi mogok kerja terjadi, produktivitas menurun, moral pekerja merosot, kesalahan produksi meningkat, dan reputasi perusahaan mendapat sorotan negatif dari publik. Analisis POAC, pendahuluan. Untuk memahami akar masalah secara manajerial, kita menggunakan analisis POC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Dengan kerangka ini, kita dapat melihat di fungsi manajemen mana kelemahan perusahaan terjadi. Yang pertama, planning, evaluasi. Dalam aspek perencanaan, perusahaan kurang mempertimbangkan kesehatan jangka panjang pekerja dalam penyusunan shift. Tidak ada perencanaan kesejahteraan yang jelas. Target produksi ditetapkan tanpa analisis risiko, dan sistem komunikasi internal tidak dirancang dengan baik. Dampaknya, beban kerja menjadi tidak seimbang. Pekerja tidak memiliki kejelasan jangka panjang, kebijakan sering berubah tiba-tiba, dan pekerja merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Yang kedua, organizing, evaluasi. Pada fungsi organizing, perusahaan kurang memberikan ruang dialog antara manajemen dan pekerja. Serikat pekerja tidak dilibatkan dalam penentuan kebijakan penting, pembagian shift, dan tanggung jawab yang tidak transparan. Akibatnya, komunikasi vertikal menjadi lemah. Terjadi kesalahpahaman antara staf dan manajemen. Pekerja merasa tidak dihargai dan potensi konflik semakin besar. Yang ketiga, actuating. Untuk evaluasinya, dalam pelaksanaan kerja, perusahaan cenderung berfokus pada target produksi tanpa memperhatikan motivasi pekerja. Instruksi pekerja banyak diberikan secara sepihak, dan pelatihan keselamatan kerja sangat minim. Konsekuensinya adalah pekerja merasa tertekan,
semangat kerja menurun, kesalahan kerja meningkat, dan risiko kecelakaan kerja semakin tinggi. Yang terakhir ada controlling, evaluasi. Pada fungsi pengendalian, monitoring kondisi kerja tidak dilakukan secara konsisten. Evaluasi rutin pabrik tidak berjalan. Keluhan pekerja ditangani dengan lambat. Serta audit internal belum diterapkan secara optimal. Dampaknya, banyak masalah tidak terdeteksi sejak awal. Keluhan pekerja menumpuk dan dipedulikan setelah terjadi konflik besar. Standar operasional juga menjadi tidak terjaga. Untuk kesimpulan umumnya, secara keseluruhan, akar permasalahan PT AFI berasal dari lemahnya penerapan fungsi POAC. Perusahaan gagal menyeimbangkan kebutuhan produksi dengan kesejahteraannya pekerja dan kurangnya komunikasi serta transparansi pembesar konflik. Untuk rekomendasi perbaikan POAC, untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu memperbaiki seluruh fungsi POAC, mulai dari merancang ulang sistem shift dan K3, melibatkan serikat pekerja dalam pengorganisasian, memberikan pelatihan serta motivasi, hingga memperkuat sistem pengawasan internal. Ada pula rekomendasi tambahan untuk meningkatkan fasilitas bagi pekerja perempuan, menyediakan saluran komunikasi dua arah, memperjelas kebijakan upah dan lembur, menyediakan program kesejahteraan, serta menerapkan sistem penghargaan bagi pekerja berprestasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang kasus manajemen organisasi perusahaan AFI. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum